Kembali pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, masuk pada bab tentang al-amru bi ada'il amanah, bab perintah untuk menunaikan amanah, bab perintah untuk menunaikan amanah. Karena sifat seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah menjadi orang yang memenuhi amanah. Apabila dia diberikan amanah, maka dia penuhi amanah tersebut. Dia tunaikan amanah tersebut, apapun bentuk amanah itu. Karena yang namanya amanah itu berbagai macam bentuknya. Ada amanah yang berupa harta. Maka orang yang beriman, dia menunaikan amanahnya dengan cara menjaga harta tersebut, atau mungkin mengelolanya untuk maslahat orang yang memberikan amanah kepadanya. Sebagai contoh, ketika seorang dititipkan barang wadi'ah, diminta untuk menjaganya, maka berarti dia diserahkan amanah. Maka kewajiban dia adalah menjaga barang tersebut, meletakkannya di tempat yang aman, tidak mudah untuk dicuri orang, meletakkannya di tempat yang tidak terkena hal-hal yang bisa merusaknya. Maka itu adalah bentuk menunaikan amanah tatkala dititipkan barang. Atau misalkan orang meminjam barang dari orang lain, maka kewajiban orang yang meminjam, dia adalah menjaga barang tersebut agar tidak rusak. Karena orang yang memberikan pinjaman barang tersebut kepadanya sebenarnya menitipkan barang itu supaya bisa dia manfaatkan, dia ambil maslahatnya. Maka seorang yang sudah diberikan izin untuk bisa memanfaatkannya, dia harus berusaha menjaganya agar tidak rusak dan tidak berkurang fungsinya. Ini adalah bentuk menunaikan amanah tatkala meminjam barang. Bahkan di dalam menyewa barang dari seorang, yang dimana ketika dia menyewa, tentunya yang punya barang dia mendapatkan manfaat berupa biaya sewanya. Yang menyewa pun dia mendapatkan manfaat berupa bisa memanfaatkan barang yang disewa, entah itu rumah, entah itu kendaraan, entah itu barang-barang yang lain yang disewa. Maka orang yang menyewa barang, dia pun orang yang diberikan amanah oleh orang yang memiliki barang, supaya barang yang disewa yang dia ambil manfaatnya dijaga, tidak rusak, tidak rusak, tidak berkurang fungsinya. Maka sebagai seorang mukmin, dia wajib untuk menunaikan amanah dengan cara menjaga barang tersebut. Maka sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita haruslah menjadi orang yang aman. Itu amanah dalam bentuk harta. Yang dimana amanah dalam bentuk harta, ada kalanya tujuannya adalah maslahat untuk yang punya barang, ada kalanya maslahatnya adalah untuk orang yang memegang barangnya, yang diamanahkannya. Ada kalanya maslahatnya untuk bersama, seperti tadi ketika dalam masalah sewa menyewa. Ada amanah dalam bentuk yang lain. Ada amanah dalam bentuk tugas, misalkan seorang yang dia bekerja atau diberikan wewenang, maka dia diberikan amanah untuk bisa menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sesuai apa yang diminta oleh orang yang memberikannya tugas atau memberikannya wewenang. Maka seorang yang beriman, dia berusaha untuk menunaikan amanah tersebut, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk menunaikan amanah. Itu amanah di dalam menunaikan amanah sesama manusia. Ada amanah yang lebih besar dari itu, amanah yang lebih penting dari itu,
sama-sama penting menunaikan amanah di antara sama manusia, dan juga menunaikan amanah yang kedua ini, yaitu amanah menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia yang berada di dunia ini, sebenarnya masing-masing dari kita adalah orang yang diberikan amanah. Kita ini siapapun orangnya, dimanapun dia, sebenarnya adalah orang yang diberikan amanah. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ketahuilah, masing-masing dari kalian adalah ra'in. Ra'in, apa kata para ulama tentang makna ra'in? Ar-ra'in itu artinya adalah al-hafizu al-mu'tamanu al-qa'imu bi salahi ma qama alaih, al-multazimu bi salahi ma qama alaih. Ar-ra'i itu artinya kalau secara bahasa bisa diartikan ar-ra'i itu penggembala, orang yang menggembalakan. Yang namanya menggembalakan berarti ada sesuatu yang dia gembalakan. Dan yang namanya orang yang menggembala berarti dia itu menjaga gembalaan. Bagaimana gembalaan itu dapat makan, bagaimana gembalaannya itu tidak dimakan serigala, dijaga, ditunaikan supaya tatkala yang punya gembalaannya meminta, bisa dia berikan. Maka ar-ra'i ditafsirkan oleh para ulama adalah al-hafiz al-mu'tamin al-multazimu bi salahi maqam alaih, yaitu seorang yang dia diberikan amanah dan dia ditugaskan menjaga serta beriltizam, berkomitmen untuk memberikan maslahat kepada sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Ini namanya ar-ra'i. Kita sering mungkin mendengar makna hadis ini ditafsirkannya kullukum ra'in, masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Sebenarnya para ulama itu menafsirkan ar-ra'i itu bukan al-imam. Ar-ra'i itu adalah al-hafidhu al-mu'tamin, orang yang diberikan amanah. Makanya Rasulullah mengatakan kullukum, semua dari kalian, tidak terkecuali. Entah laki-laki, entah perempuan, entah dia memiliki jabatan, entah dia tidak memiliki jabatan, entah dia orang kaya, entah dia orang miskin. Kullukum ra'in. Masing-masing dari kalian adalah ra'in, orang yang diberikan amanah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing dari kalian akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang diamanahkan kepadanya. Fal amiru 'alan nasi ra'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dia diberikan wewenang atau kekuasaan atas sekelompok manusia, maka dia adalah ra'in. Dia pun adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan kelak dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang minta pertanggungjawabannya bukan orang yang dipimpin, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan meminta pertanggungjawabannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in ala ahli baitihi. Bahkan seorang laki-laki yang dia tidak memiliki jabatan dalam lingkungan manusia, maka dia pun seorang ra'in, seorang yang diberikan amanah tentang apa? Tentang keluarganya, orang-orang yang berada di rumahnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan kelak dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dia menunaikan amanah yang Allah berikan di dalam mengelola atau mengurus keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa ahlihi. Bahkan seorang perempuan, seorang istri, dia pun adalah ra'i, orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan kelak Allah pun akan minta pertanggungjawabannya atas amanah yang diserahkan kepadanya di dalam mengurus rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Wal abdu ra'in
Bahkan seorang budak dia pun adalah orang yang diberikan amanah. Ala fakullukum ra'in, kata Nabi SAW. Maka ketahuilah, sadarilah bahwasanya masing-masing dari kalian adalah ra'in, orang yang diberikan amanah. Maksudnya apa? Bahkan kalau seandainya dia pun orang yang tidak punya istri, tidak punya anak, dia hidup sendiri, dia pun adalah ra'in. Dia pun adalah orang yang diberikan amanah. Dia tidak punya jabatan, pokoknya dia sebatang kara, dia pun adalah orang yang diberikan amanah. Karena lafaz kullu itu lafaz yang am, lafaz semuanya. Lantas amanah apa yang diberikan kepadanya? Kata para ulama, amanah yang diberikan kepadanya adalah tentang anggota tubuhnya. Dia diberikan amanah untuk menjaga matanya agar tidak dia gunakan untuk melihat sesuatu yang haram. Dia diberikan amanah untuk menjaga indera-indera yang lainnya agar tidak digunakan dalam sesuatu yang haram. Dan wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing dari kalian akan ditanya, diminta pertanggungjawaban tentang amanahnya tersebut. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain beliau mengabarkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba kelak di hari kiamat sampai selesai diminta pertanggungjawaban. Tentang apa? Yang pertama tentang umurnya. Semasa di dunia, berapa tahun dia hidup di dunia? Fima afnah, dalam umur-umur tersebut, dalam hal apa dia habiskan usianya. 30 tahun dia di dunia misalkan, maka 30 tahun apa yang dia lakukan? Setiap harinya apa yang dia lakukan? Akan diminta pertanggungjawabannya. An umrihi fima afnah wa an ilmihi madza amila bih, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang ilmu yang telah sampai kepadanya, dakwah yang telah sampai kepadanya, ilmu yang telah tersampaikan kepadanya, telah dia dengar, apa yang dia amalkan di dalam ilmu yang telah sampai kepadanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dia pun akan diminta pertanggungjawaban tentang hartanya. Dari mana dia dapat? Dengan cara apa dia dapat? Maka semakin banyak harta yang dimiliki seorang, semakin lama hisabnya. Kenapa? Tentunya semakin banyak cara dia untuk mendapatkan hartanya. Yang disebutkan bahwasanya al-aghniya, orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih lama dihisabnya dibandingkan orang-orang yang tidak seperti mereka. Wa fima anfaqah, dan dia pun akan ditanya kemana dia belanjakannya. Kemana dia belanjakan harta-harta tersebut? Ada yang untuk makannya, ada untuk makan keluarganya, lalu sisanya kemana? Apakah pada perkara-perkara yang mubah? Apakah pada perkara-perkara yang haram? Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah amanah yang Allah berikan kepada manusia semasa di dunia. Wa an jismihi fima ablah. Yang keempat yang ditanya, dan dia akan ditanya tentang jasadnya, anggota tubuhnya. Dalam hal apa ya anggota tubuhnya dia letihkan, capeknya, hilangnya tenaganya, habis tenaganya dalam urusan apa? Langkah kakinya yang setelah dia melangkah letih ingin istirahat, kemana langkah tersebut? Tangannya, matanya yang dia buka sepanjang hari, dalam hal apa mata tersebut dia gunakan, dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengingatkan kita bahwasanya masing-masing dari kita, bahkan kalaupun seandainya dia orang yang tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, tidak memiliki kedudukan jabatan, dia pun adalah ra'in. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing dari kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang amanah yang diberikan kepadanya. Maka penting bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menjadi orang-orang yang menunaikan amanah. Baik amanah di dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala maupun amanah dalam menunaikan hak-hak manusia. Maka ikhwani wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa dalil yang menunjukkan tentang pentingnya, wajibnya menunaikan amanah dan bahayanya meninggalkan
amanah atau menelantarkan amanah. Yang diantaranya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Yang memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka amanah yang dipikul oleh seorang siapapun dia, sebenarnya siapa yang memberikan amanah? Yang memberikan amanah sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan dia untuk menunaikan amanah. Maka menunaikan amanah bukan karena takut celaan orang. Menunaikan amanah bukan karena takut ketahuan ternyata dia berkhianat, bukan. Menunaikan amanah adalah dengan tujuan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalanya seorang dia menunaikan amanah ternyata bukan dengan tujuan menjalankan perintah Allah, tapi karena takut celaan orang kalau ternyata ketahuan dia berkhianat. Maka yang seperti itu tidak mendapatkan pahala. Karena seorang yang dia beramal tujuannya adalah karena untuk mendapatkan pujian manusia atau takut dicela oleh manusia, maka dia adalah orang-orang yang melakukan amalan dan sia-sia amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita dari sifat seperti itu yang dikatakan sebagai sifat ar-riya. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Melakukan perbuatan riya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan riya di dalam perintah-perintah yang Allah perintahkan. Maka kita harus menyadari bahwasanya menunaikan amanah bukan karena takut dihina atau dicela oleh manusia, bukan karena takut ketahuan kalau kita orang yang berkhianat atas amanah. Namun kita menunaikan amanah adalah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya dalam firman ini, "Innallaha ya'murukum." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Berarti kalau sesuatu diperintahkan oleh Allah, sesuatu tersebut dicintai oleh Allah. Ketika sesuatu tersebut dicintai oleh Allah, maka orang yang melakukannya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kaidah. Sesuatu diperintahkan berarti sesuatu tersebut dicintai oleh Allah. Ketika sesuatu tersebut dicintai oleh Allah, maka sesuatu tersebut akan mendatangkan pahala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah merintahkan kalian agar kalian menunaikan amanah kepada orang-orang yang memberikan amanah, kepada yang memberikan kalian amanah. Dan amanah ada dua bentuk secara umum. Amanah yang diberikan amanah kepada Allah, amanah berupa hak-hak Allah. Yang pertama seperti beribadah, kemudian menggunakan indera kita dalam ketaatan, meninggalkan maksiat, itulah amanah di dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itulah amanahnya. Dan dalam firman yang lain, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha." Kami tawarkan amanah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tawarkan amanah kepada langit, kepada bumi. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah beribadah dan bertakwa ini kepada manusia supaya mendapatkan pahala, Allah tawarkan dulu kepada langit dan bumi dan juga kepada gunung-gunung. Mereka adalah makhluk yang lebih besar, lebih kuat dibandingkan manusia. Fa abaina ayyahmilnaha. Namun semuanya menolak. Bukan berarti mereka menolak perintah Allah, karena sifatnya adalah tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Aradnal amanah fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Merasa berat amanah tersebut, merasa tidak sanggup untuk menunaikan amanah yang makna amanah tersebut adalah menjalankan perintah-perintah Allah di dalam beribadah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Mereka merasa berat. Padahal amanah tersebut apa? Ganjarannya adalah surga. Barang siapa yang taat, maka dia mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Pahalanya besar menunaikan amanah yang Allah tawarkan tersebut. Namun langit, bumi, gunung merasa tidak sanggup. Wa hamalahal insan. Akhirnya Allah berikan amanah tersebut kepada manusia. Manusialah yang memikul amanah tersebut. Maka itulah amanah di dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maknanya tidak lain tidak bukan adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi.
lihusuli thawab al-azim, untuk mendapatkan pahala yang besar. Termasuk juga yang diperintahkan oleh Allah adalah amanah yang kedua, yaitu amanah di antara manusia di dalam menunaikan hak-hak manusia, berupa amanah seperti tadi barang titipan, barang pinjaman, barang sewaan, atau amanah berupa tugas-tugas yang diberikan oleh manusia. Seorang pegawai, dia diberikan amanah oleh orang yang mempekerjakannya. Seorang bawahan, dia diberikan amanah oleh atasannya untuk menunaikan tugas-tugasnya. Maka jangan sampai dilalaikan. Dia diperintahkan untuk menyelesaikan tugasnya, maka selama tugas tersebut belum selesai, jangan dia gunakan waktunya untuk mengerjakan yang lain. Karena jika tidak demikian, maka dia berkhianat terhadap amanah tersebut. Dia diberikan manusia amanah untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, maka dia tunaikan. Jangan dia gunakan untuk kepentingannya sendiri. Yang demikian akan menjadi khianat di dalam menunaikan amanah. Dan amanah ini merupakan perkara yang kelak kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amanah di antara manusia bentuknya pun banyak. Dan ada kalanya seorang karena dia terbawa oleh keinginannya, terkalahkan oleh hawa nafsunya, lupa untuk menunaikan amanah yang diberikan oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72, yaitu yang tadi kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami menawarkan amanah. Amanah apa yang dimaksud dalam ayat ini? Kata para ulama, amanah yang dimaksud dalam ayat ini adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga. Kami tawarkan kepada langit dan bumi dan gunung, namun ternyata semuanya menolak, merasa berat untuk bisa melakukan. Makanya langit, bumi, gunung semuanya taat terus pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketaatannya mereka bukan berarti kemudian mereka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan pahala ketika dia menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala siapa? Manusia. Yang nantinya ketika dia di akhirat dia akan masukkan ke dalam surga penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbesit di dalam pikirannya. Karena langit, bumi dan gunung mereka tidak mau untuk memikul amanah ini karena begitu beratnya. Begitu berat amanah ini. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa menjalankan ketaatan, berarti nikmat yang besar. Amanah yang begitu berat ternyata bisa kita jalankan. Waktu 5 menit yang kita kerjakan untuk sholat, ini adalah sebuah nikmat tatkala Allah membukakan hati kita untuk bisa mengerjakan kewajiban, menaikkan tugas kita di dalam memenuhi amanah tersebut. Maka harus banyak-banyak bersyukur. Maka harus banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka pada segala kesempatan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah. Selesai makan alhamdulillah. Makai baju alhamdulillah. Semuanya doa-doanya adalah dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat ini, wa hamalahal insan. Akhirnya yang memikul amanah tersebut adalah manusia. Innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia ini memiliki sifat dasar yaitu zalim dan juga jahul. Zalim, berbuat kelalaian, dan juga jahul, yaitu jahil, bodohan. Ini pada tabiatnya. Namun barang siapa dia bertakwa kepada Allah SWT, maka dia sudah terlepas dari tabiat yang buruk ini, bukan termasuk zaliman jahula. Namun barang siapa dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap berada pada
sifat zaluman jahulanya, kezaliman dan kebodohannya. Ada pun dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis di sini. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Tanda-tandanya, ciri-cirinya kita bisa mengetahui kebiasaannya orang munafik. Yang paling sering menonjol adalah 3 hal. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Ketika dia berbicara maka dia akan berdusta. Mudah sekali dia berdusta. Lisannya mudah untuk berdusta, menceritakan sesuatu tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Kejadian yang sebenarnya 3, dia bilang 4. Ini namanya berdusta. Kejadian yang sebenarnya dia tidak menyaksikan, tapi dia bilang menyaksikan. Ini namanya berdusta. Dan ini merupakan sifat yang sangat melekat dengan orang-orang munafik. Maka orang-orang yang beriman, yang dia mudah sekali berdusta, maka dia menjadikan di dalam dirinya salah satu dari sifat yang biasanya melekat pada orang munafik. Maka diharamkan bagi seorang mukmin untuk berdusta. Haram. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya iyyakum wal kadzib, hati-hati terhadap kedustaan. Innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena kedustaan itu akan menyeret terus kepada kefajiran, dan kefajiran akan menyeret seorang ke dalam neraka. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzab. Ketika dia berbicara maka dia berdusta. Berdusta diharamkan bahkan di dalam candaan. Bahkan di dalam candaan pun diharamkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, wailun liman yakdzibu liyudhikan nas, wailun lahu. Celaka orang yang dia berdusta dengan tujuan menjadikan orang tertawa. Tujuannya apa? Bercanda, menghibur orang. Tapi ternyata apa? Yang dia ceritakan untuk menjadikan orang tertawa adalah sesuatu yang dusta. Tujuannya baik, kan memberikan kebahagiaan ke dalam hati orang, merupakan perkara yang ma'ruf. Tapi ternyata perkara yang ma'ruf dia lakukan dengan hal yang haram. Maka kata Nabi SAW, wailun lahu, celaka bagi orang tersebut. Maka berdusta diharamkan. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Dan ketika dia berjanji maka dia mengingkarinya. Dia mengingkari. Maka yang seperti ini termasuk sifat orang munafik. Dia berjanji akan datang di jam sekian. Tiba waktu perjanjiannya ternyata ditunggu-tunggu tidak datang. Tidak ada kabar sebelumnya. Kalau dia ingin membatalkan, dia batalkan sebelum waktunya. Sehingga orang yang membuat janji dengan dia tidak menunggu-nunggu di waktu tersebut. Dia bilang datang ke tempat ini, kita bertemu di tempat ini. Ketika sudah datang waktu perjanjiannya, ditunggu-tunggu tidak muncul. Tiba-tiba dia bilang, oh saya di sini, kesini saja. Dirubah lagi tempatnya, padahal sudah waktunya. Akhirnya orangnya berpindah lagi. Maka akan menyulitkan. Maka yang seperti ini termasuk mengingkari janji. Dan ini termasuk salah satu dari sifat yang biasa melekat pada orang munafik. Yang ketiga, wa idza tumina khan. Dan apabila dia diberikan amanah, diberikan sebuah kepercayaan, maka dia akan berdusta. Amanah ini amanah, baik itu urusan harta, baik itu urusan tugas, apapun bentuk amanah tersebut. Ketika dia diberikan sebuah amanah, maka dia tidak menunaikannya. Dia diminta untuk membagikan harta sedekah misalkan, tolong bagikan ini kepada 5 orang. Ternyata dia hanya membagikan kepada 3 orang. Yang 2-nya tidak dia sampaikan. Dia diberikan amanah, tolong berikan harta sejumlah ini sekian kepada si fulan. Ternyata yang sampai kepada si fulan tidak sekian. Ini namanya orang berkhianat dalam amanah yang diserahkan kepadanya. Maka kelak dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk sifat dari sifat-sifat yang biasa melekat pada diri orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari sifat-sifat munafik ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala
menyelamatkan kita dari kemunafikan, baik munafik amali maupun munafik i'tiqadi. 3 hal ini dinamakan atau disilakan para ulama sebagai nifaq amali, yaitu perbuatan-perbuatan kemunafikan. Meskipun pelakunya sebenarnya adalah orang yang beriman kepada Allah SWT, jujur dalam keimanannya, tapi dalam perilakunya dia ikut-ikutan perilaku orang-orang munafik yang sebenar-benarnya. Makanya dikatakan sebagai nifaq amali. Adapun nifaq i'tiqadi, maka itu adalah sebuah kekufuran yang disembunyikan. Nifaq i'tiqadi maksudnya apa? Dia menyatakan diri seolah-olah beriman, seolah-olah dia itu adalah seorang muslim, namun ternyata dalam hatinya dia benci kepada Islam. Dia tidak senang kalau kaum muslimin berjaya. Dia tidak senang kalau agama Allah Subhanahu wa taala ini tegak di muka bumi. Maka ini adalah nifaq i'tiqadi, dan nifaq itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik, yaitu nifaq i'tiqadi, mereka lah orang-orang yang berada di dasarnya neraka. Wal iyadzu billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Dan kita harus takut pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sifat-sifat kemunafikan ada pada diri kita. Di antaranya 3 hal tadi. Apabila berbicara maka jangan berdusta. Apabila berjanji maka jangan mengingkari janji tersebut. Kalaupun dia memandang ada hal yang lebih baik, sampaikan terlebih dahulu sebelum waktu perjanjiannya tiba. Sampaikan kalau ingin membatalkan sebelum waktu perjanjiannya, supaya tidak mengingkari janjinya. Oleh karena itu tatkala Allah Subhanahu wa taala merintahkan kaum muslimin yang kalau ketika mereka mengadakan perjanjian dengan orang-orang kufar, perjanjian perdamaian, lalu melihat bahwasanya di dalam perjanjian perdamaian tersebut terdapat indikasi-indikasi pengkhianatan dari orang-orang kafir, maka segera batalkan perjanjian secara apa? Secara terang-terangan. Jangan membatalkan sembunyi-sembunyi. Fambid ilaihim ala sawa. Kembalikan kesepakatan kepada mereka secara terang-terangan supaya tidak menjadi orang yang berkhianat. Kalau ingin segera membatalkan perjanjian karena dikhawatirkan dikhianati terlebih dahulu, maka batalkan sesegera mungkin dalam keadaan terang-terangan diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak berkhianat. Ada orang yang berkhianat ketika orang merasa aman, oh dia tidak akan menyerang, ternyata tiba-tiba menyerang. Ini namanya berkhianat. Makanya Allah perintahkan, bahkan dalam kondisi hudnah, dalam kondisi perjanjian perdamaian, kalau seandainya dikhawatirkan orang-orang kafir ini akan menyelisih perjanjiannya namun belum terbukti, hanya ada indikator-indikator saja, maka segera batalkan ala sawa, secara terang-terangan, supaya mereka tahu sudah tidak ada perjanjian perdamaian lagi, kita pun sudah bersiap untuk melakukan atau melanjutkan jihad lagi. Maka khianat bagaimanapun halnya tidak boleh dilakukan. Mengkhianati orang yang mengkhianati kita tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW, la takhun man khanak. Jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Meskipun kita dikhianati, maka tidak diperbolehkan untuk membalasnya dengan pengkhianatan. Yang ketiga adalah dan apabila diberikan amanah maka jangan berkhianat. Berjanji jangan diingkari, dan apabila diberikan amanah maka jangan berkhianat. Hadis yang berikutnya, hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku 2 hadis, 2 kabar, yang dimana salah satunya telah aku saksikan dan aku menunggu yang berikutnya. Beliau mengabarkan kepada kami bahwasanya amanah ini turun di hati-hati manusia. Summa nazal Qur'ana fa'alimu minal Qur'an wa alimu minas sunnah. Kemudian turun Al-Qur'an dan akhirnya manusia mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari sunnah. Itu yang pertama, bahwasanya amanah ini telah diberikan kepada manusia, telah ada pada hati manusia. Jadi amanah dulu itu sangat terjaga. Manusia sangatlah menjaga amanah karena pada asalnya mereka diberikan sifat amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa haddatsana, kemudian beliau mengabarkan kepada kami tentang hilangnya amanah. Setelah amanah itu diberikan, kemudian belakangan akhirnya amanah akan semakin ditinggalkan, semakin hilang. Faqala, beliau bersabda,
Yanamu ar-rajulu naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Seorang tidur, kemudian amanah dicabut dari hatinya. Fayazilu atharuha mithal waqt. Maka tinggallah tersisa sisa-sisa amanah tersebut. Kemudian dia tidur, kemudian amanah dicabut lagi dari hatinya. Kemudian tinggallah tersisa seperti debu yang berada di tubuh. Thumma akhadha hasatan fadahrajahu ala rijli fayusbihu an-nasu yatabaya'un fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Maka hingga akhirnya manusia mulailah mereka berjual beli, namun tidak ada penunaian amanah di antara mereka. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya di tempatnya si fulan ada seorang yang sangat menunaikan amanah, yaitu karena sangat jarangnya orang yang memenuhi amanah, sampai-sampai apa? Sampai-sampai akan datang suatu masa di mana kalau ada orang yang dia adalah seorang yang memenuhi amanah, sangat terkenal sekali. Padahal dulu apa? Biasa manusia itu menunaikan amanah. Tapi akan tiba waktunya di mana akan sangat sedikit orang yang benar-benar menunaikan amanah. Sampai-sampai apa? Kalau ada orang yang menunaikan amanah menjadi terkenal. Oh, itu di Bani Fulan, di si Fulan lah ada orang yang menunaikan amanah. Adapun di selainnya tidak ada orang yang menunaikan amanah. Menunjukkan apa? Menunjukkan sangat sedikitnya orang yang menunaikan amanah. Hatta yuqalu lirajul, sampai-sampai disifatkan orang yang menunaikan amanah tersebut, ma ajladahu, betapa sabarnya orang itu menunaikan amanah. Ma adrafahu, ma aqalu, betapa berakalnya orang tersebut. Sampai orang heran. Mendapati orang menunaikan amanah malah heran. Oh, Masya Allah, ini orang yang sangat menunaikan amanah. Padahal apa? Pada awalnya manusia itu adalah orang yang memiliki amanah. Mereka menunaikan amanah. Tapi akan datang masanya di mana amanah tersebut justru semakin ditinggalkan. Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyakum bayatu la in kana musliman la yurdannahu alayya dinuhu wa la in kana nasraniyan aw yahudiyan la yurdanna alayya sa'i wa ammal yawma fama kuntu ubayyu minkum illa fulanan wa fulanan. Adapun saat ini maka aku tidaklah membaiat kecuali kalian. Maksudnya dari hadis yang diceritakan oleh Hudzaifah ini bahwasanya kelak di akhir zaman amanah ini akan semakin ditelantarkan oleh manusia. Baik itu adalah amanah terkait dengan hak-hak Allah maupun amanah di antara sesama manusia. Dan kita dapati di masa kita sekarang sangat sedikit orang yang benar-benar menunaikan amanah. Ada kalanya orang ketika sudah mulai melihat adanya manfaat yang bisa dia ambil, mulai amanahnya mulai diabaikan. Awalnya mungkin dia menjadi orang yang sangat beramanah, namun lama kelamaan dia tergiur dengan kenikmatan dunia, akhirnya amanah disia-siakan, waliyadzubillah. Sehingga sangat sulit untuk menilai orang apakah dia ini orang yang amanah atau orang yang khian, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang terus menunaikan amanah yang diberikan kepada kita dan menjauhkan dari kita dari sifat al-khianat. Hadis yang berikutnya masih dari Hudzaifah dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Keduanya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu beliau menceritakan tentang apa yang akan dialami oleh manusia kelak di hari kiamat. Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa fayaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah. Kelak Allah akan mengumpulkan manusia, yaitu di padang mahsyar. Allah SWT membangkitkan manusia dari kuburnya setelah terjadinya kiamat, dibangkitkan. Inilah perjalanan kita kelak di hari kiamat. Digambarkan sepintas oleh Nabi SAW di antara kejadiannya, yaitu kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita masing-masing akan dihisab, yaitu ditampakkan amalan-amalannya semasa di dunia. Kemudian setelah ditampakkan, masing-masing mengetahui dan mengingat kembali amalan-amalan yang dia lakukan, akan ditimbang amalan-amalan seorang mukmin. Adapun orang-orang kafir, apakah ditimbang atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan orang kafir tidak ditimbang amalannya, karena amalan kebaikan yang mereka lakukan di dunia sia-sia dan tidak akan bermanfaat. Sebagian yang mengatakan tetap ditimbang sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Ukuran mereka lebih berat. Kemudian setelah itu
orang-orang yang beriman, mereka berdiri sampai didekatkan kepada mereka surga. Sudah, tinggal tiba waktunya masuk ke dalam surga. Namun surga belum langsung dibukakan. Seperti itulah kelak. Adapun neraka, maka kelak akan langsung dibukakan kepada orang-orang kafir dan langsung masuk. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiring mereka ke dalam neraka. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka menunggu dibukakan surga. Tidak langsung masuk. Tidak langsung masuk. Selesai dari hisab, selesai dari mizan, mereka menunggu dulu akan dibukakan surga. Fayatuna Adam, kok tidak dibuka-buka? Akhirnya apa? Semua manusia mendatangi Nabi Adam, kata Nabi SAW. Kemudian mereka mengatakan, wahai bapak kami, mintakanlah kepada Allah agar membukakan surga. Maka Nabi Adam mengatakan, bukankah yang menjadikan kalian itu dikeluarkan dari surga melainkan adalah kesalahan dari bapak kalian ini, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi Adam tatkala Allah SWT melarang beliau untuk makan buah dari pohon yang berada di surga. Namun ternyata digoda oleh syaitan dan dihasut oleh syaitan. Akhirnya apa? Fa'akala minha. Akhirnya beliau bersama Hawa makan buah tersebut. Akhirnya Allah keluarkan dari surga. Maka bukan aku orang yang seharusnya kalian mintakan syafaat. Ini namanya syafaat, minta dibukakan surga. Pergilah kepada anakku, yaitu Ibrahim, itu pada Nabi Ibrahim. Dalam riwayat yang lain pergi ke Nabi Nuh terlebih dahulu, baru kemudian ke Nabi Ibrahim, karena Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Kemudian pergi ke Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengatakan hal yang sama, bukan aku orang yang sepantasnya kalian minta. Karena kan Nabi Ibrahim beruzur dengan adanya kesalahan yang pernah beliau lakukan. Pergilah ke Musa, karena Musa adalah nabi yang dimana Allah SWT berbicara kepadanya secara langsung. Maka akhirnya manusia pun mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan hal yang sama, bukan aku, karena aku juga pernah lakukan kesalahan. Nabi Musa pernah membunuh orang yang ketika itu minta terjadi perdebatan di antara keduanya di hadapan Nabi Musa. Salah satunya minta bantuan Nabi Musa, dipukul oleh Nabi Musa, kemudian mati orang tersebut. Maka pergilah kepada Isa yang merupakan kalimatullah wa ruhuhu, yaitu manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kun dan merupakan yaitu tanpa bapak. Kalau manusia yang lainnya diciptakan dari ada bapaknya, ada ibunya. Tapi Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa ada bapaknya, tanpa melalui proses yang dialami oleh manusia yang lain. Fayaqulu Isa, maka Nabi Isa mengatakan, bukan aku, datanglah kepada Muhammad. Akhirnya manusia semuanya mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya diizinkanlah syafaat yang beliau berikan. Inilah maqaman mahmuda yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada Nabi kita maqaman mahmuda. Di antaranya adalah syafaat dibukakan surga. Syafaat beliau agar dibukakan surga. Yang kita berdoa setelah selesai azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Bangkitkanlah beliau di kedudukan yang dipuji oleh semua manusia, karena beliaulah orang yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala syafaatnya untuk membukakan surga. Wa tursalul amanah, kemudian dikirimkanlah amanah dan juga rahim. Amanah ini adalah sesuatu yang tidak memiliki wujud, tapi kelak di akhirat Allah SWT akan menjadikan yang wujud. Begitu juga silaturahim, kita tidak memiliki wujudnya, tapi kelak di hari kiamat Allah akan berikan padanya wujud. Maka amanah dan silaturahim akan berdiri di sisi sirat, jembatan yang akan dilalui oleh orang-orang yang beriman. Kata para ulama, yang melalui sirat inilah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak melalui jembatan. Kenapa? Mereka sudah langsung masuknya ke dalam neraka, sudah langsung jeblos. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan diberikan sebelum mereka memasuki surga, mereka akan melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka
jahannam. Dan di ujungnya atau di kedua sisi sirat tersebut terdapat amanah dan terdapat silaturahim, menunjukkan pentingnya menunaikan amanah dan pentingnya menyambung silaturahim, karena dua hal ini adalah yang akan kita saksikan kelak di hari kiamat tatkala kita menyeberangi sirat. Ada orang yang dia ternyata menelantarkan amanah, maka amanah akan mengenali orang tersebut. Mereka lah orang-orang yang tidak menunaikannya. Ada orang yang mereka memutus silaturahim, enggan untuk menyambung silaturahim, maka rahim pun akan mengenal mereka dan mereka pun akan menyesalinya. Maka manusia melalui sirat tersebut. Maka yang pertama akan melaluinya seperti kilatan. Kemudian ada yang melaluinya seperti angin yang berhembus. Kemudian ada yang melaluinya seperti burung yang terbang. Kemudian ada sedangkan Nabi kalian akan berdiri di atas sirat dan berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah berikanlah keselamatan pada umatku, berikanlah keselamatan pada umatku ini. Hatta ta'jizu a'malul ibad, sampai amalan-amalan hamba ini tidak sanggup. Hatta yaji ar-rajulu la yastati'u sair, sampai datang ada orang yang ternyata dia tidak bisa melewati sirat kecuali dengan cara merangkak, menyeret badannya. Sedangkan di sisi-sisi sirat ada kalalib, ada kail-kail yang siap mencabik-cabik seorang yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencabiknya. Famakdusun najin wa mukardasun finnar, maka di antara manusia yang menyeberangi sirat, orang-orang yang ternyata amalan mereka ini tidak sanggup untuk menjadikan mereka cepat berlalunya. Yang pertama adalah orang yang melaluinya dengan cepat. Kecepatannya pun berbeda-beda. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung. Ternyata ada juga orang-orang yang mereka kesulitan untuk menyeberanginya karena amalannya. Karena Rasulullah bersabda, "Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasab." Yang menjadikan seorang bisa cepat melalui sirat bukan nasabnya, bukan dari keturunan apa dia itu, tapi apa? Amalnya. Maka barang siapa dia semakin lambat dalam beramal, maka tidaklah dia celah kecuali dirinya sendiri. Man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabu. Maka tatkala datang orang-orang yang ternyata amalan mereka tidak cukup untuk menjadikan mereka cepat. Ibaratnya mungkin kalau kita ingin gambarkan seperti baterainya sudah lemah. Ada mainan baterainya lemah, gerakannya lambat. Beda dengan yang baterainya masih baru, full, cepat geraknya. Famakdusun najin, maka orang-orang yang amalannya ini tidak cukup untuk menjadikan mereka bisa melalui sirat, di antara mereka pun ada yang akhirnya selamat, bisa menyeberangi sirat tapi terkoyak. Wa mukardasun finnar, yang lainnya mereka terjerumus ke dalam neraka, yaitu dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka sebelum bisa masuk ke dalam surga. Masuk surganya nanti, belakangan dia. Sebagaimana pernah kita dengarkan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang orang yang akan menjadi orang terakhir masuk ke dalam surga setelah dia merasakan azab neraka terlebih dahulu. Waliyadzubillah. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari azab neraka meskipun sesaat. Jadikan kita orang yang melalui sirat dengan cepat. Jadikan orang yang selamat dari cabikan-cabikan yang akan dialami orang-orang yang tercabik di atas sirat. Allahumma. Maka inilah gambaran bagaimana perjalanan manusia kelak di hari kiamat. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya amanah termasuk hal yang penting, karena kita pun akan menyaksikan bagaimana nanti amanah tersebut berada di sirat. Demikianlah yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.